Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, saya secara khusus tadi kita telah berdoa bagi warga Flores, NTT, dan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi akibat gempa bumi yang sangat luar biasa. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers dan seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan dimanapun kalian berada, marilah terlebih dahulu kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa memperingati peristiwa yang pegang gini tanganmu. Nah, sangat penting, yakni kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bagi perjalanan suatu bangsa, 81 tahun bukanlah sekadar hitungan waktu. Ia adalah perjalanan sejarah. Tadi saya melihat sebuah rentetan sejarah di dalam. Saya minta juga kepada mereka yang bagian sejarah dari PDI Perjuangan untuk juga memamerkan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mereka mengetahui sejarah itu bukan hanya omongan belaka, tapi adalah sebuah hal yang dapat direkam, bahwa hal-hal itu ternyata ada kejadiannya. Sehingga dengan demikian, di dalamnya terdapat pengorbanan, air mata, darah para pejuang. Mengapa saya ketika sering meneriakkan kata merdeka, saya seperti dilecehkan. Sudah merdeka tapi masih teriak-teriak merdeka. Padahal sebenarnya saya mendapatkan masukan dari para pejuang yang pada waktu itu sering berkumpul di Istana Merdeka ketika ayah saya masih menjadi presiden. Saya bertanya, kenapa sih kok mesti teriak merdeka, merdeka? Oh, karena kita pada waktu itu sudah mempunyai tekad, kalau tidak merdeka lebih baik mati. Makanya kalau kita saling bertemu, yang satu mengatakan merdeka, yang lain mengatakan mati. Tapi setelah karena kita sudah merdeka, maka kalau merdeka harus dijawab dengan merdeka. Merdeka. Jangan itu dilupakan. Maukah kalian untuk dijajah kembali? Katakan ini kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian. Untuk itu makanya harus selalu mencintai yang namanya negara Republik Indonesia tercinta. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, darah para pejuang harapan rakyat dan cita-cita yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya harus terus menyala di dalam dada dan hati kita. Karena itu setiap tanggal 17 Agustus kita tidak cukup hanya mengibarkan bendera dan memekikan kata merdeka. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa arti kemerdekaan itu?
Untuk apa kita merdeka? Maukah kita dijajah lagi? 3,5 abad. Seperti apa saya bayangkan, ibu-ibu pada waktu itu pasti merasa ketakutan karena suaminya pergi untuk menjadi pejuang. 3,5 abad bukanlah waktu yang sedikit. Bayangkan kalau kita saja sekarang sedang merayakan 81 yang namanya usia kemerdekaan kita. Dan kemana bangsa Indonesia akan kita bawa? Jangan kita bermain-main hanya untuk senang-senang sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menatap sejarahnya sendiri. Bukan hanya sejarah yang indah, tetapi juga sejarah yang pahit. Bukan hanya sejarah yang membanggakan, tetapi juga sejarah yang menyisakan pertanyaan. Sebab bangsa yang tidak berani menghadapi sejarahnya sendiri akan selalu menjadi bangsa yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu dan betul-betul menjadi sebuah bangsa yang kerdil. Indonesia memiliki seorang proklamator, seorang bapak bangsa, seorang pemikir dan seorang pejuang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kemerdekaan dan masa depan Indonesia. Bung Karno tidak pernah ragu. Bung Karno selalu yakin suatu saat nanti kemerdekaan itu akan kita punyai. Merdeka! Merdeka! Beliau bukan hanya proklamator kemerdekaan. Beliau ikut meletakkan dasar filosofis dan arah perjuangan bangsa melalui Pancasila, Trisakti, dan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dialah Bung Karno kita. Tetapi sejarah Republik Indonesia juga memiliki lembaran-lembaran yang sedih dan pahit. Bung Karno, seorang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, pernah mengalami perlakuan politik yang meninggalkan persoalan mendalam dalam perjalanan sejarah bangsa. Selama perjalanan politiknya, Bung Karno bukan hanya berjuang dengan pikiran dan gagasannya, beliau juga harus menghadapi penindasan dan kekuasaan yang berusaha membungkam mulut dan perjuangannya. Sepanjang hidup politiknya, Bung Karno menghabiskan waktu 12 tahun di penjara dan diasingkan pada masa kolonialisme Belanda. 2 tahun diasingkan pada masa revolusi fisik dan 4 tahun dikenakan tahanan rumah tanpa proses pengadilan pada masa Orde Baru. Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto, itu beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan, saya pun tidak tahu namanya apa, hanya ditaruh permulaan di Istana Bogor, setelah itu di Batu Tulis, setelah itu lalu di Wisma Yaso, tanpa sebuah proses pengadilan. Dengan demikian, secara keseluruhan sekitar 18 tahun hidup politik Bung Karno harus dijalani dalam penjara pengasinan, dan saya tidak tahu itu tahanan rumah atau apa, karena tidak ada selembar kertas pun yang diberikan kepada keluarga Bung Karno. Status Bung Karno pada waktu itu sebenarnya menjadi apa? Angka 18 tahun itu bukan sekadar hitungan waktu. Di dalamnya terdapat penderitaan seorang pejuang. Namun Bung Karno menegaskan bahwa itu bukan penderitaan, melainkan pengorbanan terhadap cita-cita kita, yaitu Indonesia merdeka yang berdaulat. Karena itu anak-anak muda, hei anak-anak muda, dengar sejarah ini.
karena kamu harusnya pun mempunyai pikiran, keteguhan, keyakinan seperti Bung Karno. Jangan seperti sekarang ini. Karena itu, ketika kita berbicara tentang Bung Karno, kita tidak boleh hanya mengingat pidato-pidatonya dan kedudukannya sebagai proklamator dan bapak bangsa. Kita juga harus mengingat harga yang telah beliau bayar agar Indonesia benar-benar merdeka, berdaulat, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Coba bayangkan kalau kalian merasakan seperti itu. Tadi tidak mau katanya dijajah lagi, tapi setelah itu kalian sepertinya tidak mau mengobarkan apa api kemerdekaan itu. Lalu maunya senang-senang. Sekarang ini terjadilah korupsi dan lain sebagainya. Apakah kalian mau terus-menerus seperti itu? Mau seperti itu? Yang keras. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, hari ini setelah 81 tahun Indonesia merdeka, saya ingin mengatakan dengan tenang, dengan jernih, dan dengan penuh tanggung jawab, kita harus berani melihat persoalan sejarah itu dengan kejujuran. Bukan untuk membuka luka lama, bukan untuk membangkitkan kebencian, tetapi untuk menegakkan keadilan sejarah. Sejarah yang benar harus terus ditegakkan. Meskipun ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan. Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu. Sebab sejarah bukan hanya kumpulan tanggal, nama, dan keputusan politik. Sejarah adalah ingatan bangsa. Sungguh akan berbahaya bagi masa depan ketika suatu bangsa kehilangan kejujuran dalam mengingat sejarahnya. Bangsa itu pasti akan mudah terombang-ambing dalam tarik-menarik kepentingan global. Karena itulah saya selalu mengingatkan betapa visionernya para pendiri bangsa kita yang telah menetapkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Bahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keduanya adalah landasan kehidupan bernegara yang berlaku sampai hari ini dan seterusnya. Saya kalau ditanya, ada anak muda yang menanyakan pada saya kemarin, salah seorang paskibraka yang pada hari ini tugas menaikkan bendera pusaka. Ibu, sebenarnya apa yang perlu kita pikirkan yang Bung Karno katakan? Bung Karno hanya berkata pada saya, kamu teruskan, buat Indonesia itu abadi. Merdeka! Coba bayangkan kalau tidak ada lagi yang namanya Indonesia. Dulu Nusantara dikumpulkan menjadi satu dengan nama yang namanya Republik Indonesia. Kalian ini mau ada di mana? Anak-anak kalian berada di mana? Apakah bisa seperti ini? Pasti tidak. Oleh sebab itu, kalau kalian adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak mengikuti apa yang saya minta, saya haruskan dan lain sebagainya, lebih baik keluar dari partai ini. Bahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai hari ini keduanya adalah pegangan kita, landasan kehidupan bernegara. Seluruh kehendak, cita-cita, dan apa tanggung jawab merdeka bagi rakyat Indonesia dan dunia telah dijelaskan secara gamblang, tidak ada kurangnya. Yang dalam proses itulah sejarah mencatat perjuangan, pemikiran, dan legasi Bung Karno. Coba dengan pikiran yang jernih kamu tanya Bung Karno, apakah kamu itu pengkhianat?
Jawab. Tidak. Yang keras. Tidak. Bayangkan dia susah payah masuk keluar penjara, dibuang, tapi dia tetap tersenyum tertawa karena dia yakin dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat kemerdekaan itu pasti datang dan diterima oleh Allah. Ternyata kita dapat merdeka. Kalian jangan sombong. Siapa yang mau keluar dari PDI Perjuangan? Sini ngomong. Angkat tangan. Angkat tangan. Benar? Tidak ada yang mau? Nah, siap kalau ibu bilang perintah ibu. Tidak ada satupun proses sejarah perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi negara tanpa campur tangan beliau. Namun sejarah kemudian diputar balik berulang-ulang mencoba menghapuskan peran Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya berbicara mengenai hal ini? 57 tahun keluarga Bung Karno berjuang untuk pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Peristiwa itu mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti menang. Lihat saja, mau ditekan 57 tahun, akhirnya dicabut juga. Nah, begitu dicabut namanya harum kembali. Coba boleh dilihat. Kalau kalian takut untuk mengatakan nama Bung Karno, saya pecat. Ingat, karena dia adalah bapak bangsa. Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya seringkali waktu masih muda, kalau saya membela Bung Karno dibilang, oh tentu saja kamu anaknya. Tapi saya langsung tunjuk orang itu. Kalau orang tuamu dibikin begitu, apakah tidak kamu juga akan berbuat seperti saya? Lalu saya harus mengaku menjadi anak orangnya siapa? Apakah begitu? Diam dia. Kamu pun harus begitu. Terus tanyakan, kalau betul Bung Karno pengkhianat, sebutkan apa pengkhianatan dia. Beri dengan waktu yang ada untuk membuktikan. Pasti tidak akan ketemu. Sampai hari ini pun tidak ketemu. Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa. Saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Sebab apa? Bung Karno bukan hanya milik keluarganya. Bung Karno adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan dunia. Di mana-mana patung beliau dibuat di luar negeri. Jalan Bung Karno, Jalan Soekarno. Nanti insya Allah bulan depan saya diminta ke Uzbekistan untuk apa? Meresmikan yang namanya patung Bung Karno di sana. Mengapa kita melecehkan dia? Apa maunya? Apa maunya? Pikirkan sendiri. Karena itu mengapa kita tidak boleh mewariskan kebencian kepada generasi berikutnya, tetapi kita juga tidak boleh mewariskan ketidakjujuran sejarah. Jangan sampai perbedaan politik menghilangkan peri kemanusiaan dan kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan suara hati nurani. Saudara-saudara sekalian, Bung Karno tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan. Beliau juga memikirkan bagaimana Indonesia hidup setelah merdeka. Bagi Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pola pembangunan nasional semesta berencana sebenarnya adalah jalan mewujudkan cita-cita itu. Bayangkan, sudah dirancang oleh 600 doktor.
Tapi pada waktu zaman Pak Harto, saya sendiri tidak bisa mengerti. Jangan dipikir saya itu sirik sama Pak Harto, tidak. Ini kebenaran. Sudah dibuat kok tidak dipakai, disembunyikan, dibuang begitu saja. Padahal kalau kita buat, kita lihat, saya baca, saya tidak mau menjadi orang yang hanya kerjanya ngikut-ngikut orang. Saya mesti punya keyakinan bahwa apa yang telah dibuat itu memang bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saya sudah berkata, di dalam nanti kongres yang akan datang, saya akan meminta kepada seluruh rakyat PDI Perjuangan bahwa bagi kita pola pembangunan semesta berencana itu harus dijalankan dengan baik. Karena itu adalah juga pikiran kerjaan anak-anak bangsa. Tentu yang diperintahkan oleh Bung Karno. Jadi adalah salah benar kalau hal itu sekarang itu tidak dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak. Pola pembangunan nasional Indonesia semesta berencana adalah jalan mewujudkan cita-cita itu. Pola pembangunan tersebut dirancang dengan menghimpun pikiran dan sumbangsi lebih dari 600 doktor, bukan dokter. Doktor tuh insinyur lah, dan lain, serta para ahli bangsa. Kita tidak hanya harus menyalin masa lalu, tetapi kita harus memahami gagasan besarnya. Indonesia harus mampu merencanakan dan menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Bung Karno juga memahami bahwa kedaulatan bangsa pada akhirnya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, riset, sains, teknologi. Bangsa yang ingin berdaulat tidak boleh selamanya bergantung pada orang lain. Bangsa yang ingin berdiri di atas kaki sendiri harus mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasai teknologi. Kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote yang saya cintai. Pada usia Republik yang ke-81 ini, saya ingin bertanya, apakah salah kalau kita memimpikan Indonesia yang dahulu dimimpikan oleh Bung Karno? Apakah salah? Apakah salah? Jangan asal ngekor loh, pikir. Iya, karena ini kelihatan ini saya udah mikir nih, udah mulai capek nih. Nah, kamu berarti tidak tahan banting, tahu nggak? Kalau ikut sama PDI Perjuangan tuh harus tahan banting. Baru begini aja udah jadi mau apa Republik ini? Apakah salah kalau kita ingin berdaulat atas kekayaan alam dan berdikari dalam bidang ekonomi? Apakah salah kalau kita ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan kita sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Contoh, belajarlah dari Tiongkok, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan bahkan dari militansi negara Iran, Kuba, dan Korea Utara. Coba kalau kalian mau tahu politik, yang namanya geopolitik, pertanyaannya, Amerika yang katanya negara superpower, menurut saya kok sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Iran. Coba pikir dengan pikiran politik. Ayo, kenapa? Ayo, itu bukan hanya karena uang, tapi apa? Persatuan bangsa Iran tuh luar biasa. Coba bayangkan, tidak terpecah belah. Iran itu saya baca sejarah Iran. Iran itu sebuah negara, hampir ribuan tahun dia tidak pernah terkalahkan. Kenapa?
karena rakyatnya bergotong royong, bersatu, padu menjadi satu. Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh namanya Amerika. Sampai hari ini saya kalau melihat luar biasa. Kita mestinya seperti itu. Kalau akan mulai ada orang yang mengambil namanya daerah kita, apakah kita akan biarkan saja? Kita ini harusnya bersatu padu, tetap menjadi yang namanya Indonesia bisa abadi, saudara-saudara. Mana ada orang yang bisa berpidato seperti saya? Kalau perlombaan pidato, saya pasti selalu menang, saudara-saudara. Tapi karena apa? Karena ini dari hati nurani yang paling dalam, saudara-saudara. Bukan hanya melihat teks ini saja. Camkan itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Bayangkan Pulau Rote itu di mana? Di bawah. Miangas itu di mana? Di atas. Belum tentu anak-anak sekarang itu tahu. Pada usia Republik yang ke-81 ini, semua yang diimpikan Bung Karno harusnya sudah bisa dilaksanakan. Sebenarnya Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan sendiri, seperti tadi yang saya katakan. Belajar juga dari tradisi kebudayaan Eropa. Bukankah mereka memiliki karakter disiplin dan fighting spirit yang begitu besar? Mereka semua menempatkan pendidikan dan kesehatan rakyatnya sebagai prasyarat pokok pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lah bayangkan sekarang saya loh yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik. Sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak. Rakyat jelata. Yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang. Nah sekarang itu tolong dengarkan ya. Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak. Saya nggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya. Apa? Sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu. Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Loh kenapa? Cari duit bu, ini sudah mesti diberi duit. Kalau tidak bisa masuk. Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar. Harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu seharusnya kerja dari pemerintah Republik Indonesia. Indonesia merdeka harus ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Bingung saya, karena saya baru saja berapa hari ini diganggu oleh koran. Karena katanya banyak orang-orang pintar itu tidak punya pekerjaan dan jumlahnya saya bingung. Kenapa katanya sampai 1 juta? Kemana mereka? Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi. Itulah jalan peradaban kita. Jalan ini menuntut dukungan sistem politik, khususnya perwujudan Indonesia sebagai suatu negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan, bukan seperti sekarang ini. Hukum yang ada tetap ada, tetapi yang namanya berkeadilan bagi semua tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini saya sering mendengarkan kritik sosial yang gaungnya semakin kuat.
Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak? Mengapa negara hukum sulit sekali diwujudkan sehingga ketidakadilan merajalela? Keadilan untuk semua menjadi tuntutan yang semakin kuat. Kita tidak boleh lagi mengabaikan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Saya mendengar ini, saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda ya. Hukum itu dilakukan tapi tidak berkeadilan. Ya seperti saya tadi yang saya ceritakan. Tapi itu karena memang dia kan jengkel, karena Bung Karno maunya untuk Indonesia merdeka. Nah ini sudah merdeka. Lah kenapa yang bagian hukum kita itu melakukan hal-hal? Betapa saya tidak nangis. Ada seorang ibu mungkin kelaparan, itu mencuri buah labu. Saya ingat itu ada di TV. Itu kok terus diambil terus pura-puranya itu proses hukum, dijatuhi hukum 2 bulan. Saya bilang aduh ilah, orang-orang hukum ini kok keren banget ya sekarang. Tapi kalian sendiri kan melihat barusan ini kan terbuka yang namanya korupsi luar biasa. Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita kerjakan bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya paling senang mengatakan itu di dalam konstitusi, tapi saya selalu lupa ayatnya, bukan ayatnya, pasalnya, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Kamu ingat itu, Ibu kalau mau tepuk tangan sendiri enggak apa-apa, tepuk tangan. Jangan ngikut-ngikut saja, pakai kemauan sendiri, jangan takut. Ini kan menunjukkan mereka ini pada takut. Oh, kalau sendirian nanti aku mungkin nggak boleh kamu begitu. Kelihatan. Kenapa? Saya dipanggil polisi 3 kali loh, zaman Orde Baru. Bayangkan, saya datangi karena saya warga negara Indonesia yang baik. Baru 1 kali saya sudah datang ke kejaksaan. Aduh keren banget deh. Dari jam 8 pagi baru sudah sampai jam 8 malam. Ini bukannya bohong, benar. Coba ayo, tapi saya datang baru sekali dipanggil. Makanya bagi mereka yang dipanggil tuh mbok datang gitu loh. Wah, tapi kan ada beberapa orang yang baru ini wah nggak mau datang. Tunjukkan dengan itu dia ada kebenaran, bahwa di dalam itulah saya menegakkan kebenaran. Lah buktinya saya nggak sama sekali dengan ditahan karena saya bisa mengatakan apa yang ditanyakan saya jawab dengan benar. Tapi kamu, saya bilang setelah itu sama jaksa-jaksanya, jangan kamu tidak punya peri kemanusiaan dan berkeadilan. Apa yang sudah saya katakan secara hukum yang namanya normal, secara hukum Republik Indonesia, tidak ada perbuatan saya yang katanya dibuat seperti ini, dibuat seperti itu. Mana buktinya? Mesti pintar, tahu nggak? Perempuan-perempuan jangan cengeng dengan yang tadi saya bilang. Setiap warga negara, artinya bukan laki, bukan perempuan, seluruhnya orang yang namanya cacat, orang tua, anak-anak, semuanya harus dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya ngomong gini nggak mau cari nama, saya udah punya nama kok. Saudara-saudara sekalian, HUT kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum penguatan keyakinan kita sebagai bangsa. Mari kita belajar dari sejarah. Mari kita hormati dan gunakan pemikiran para pendiri bangsa. Mari kita bangun manusia Indonesia sejatinya. Saya percaya bahwa dengan mengembangkan apa yang ada di darat dan di laut tanpa mengeksploitasi tambang.
Sekarang ini orang kan mulai garuk-garuk tambang terus. Tapi bukan buat pemerintah, bukan buat rakyat, tapi buat dirinya sendiri. Keuntungan bagi dirinya sendiri. Dah gimana? Nanti anak cucu kita miskin lah. Mineral dan hutan-hutan kita, Indonesia bisa makmur sebenarnya dengan sejahtera. Inilah yang harus kita capai melalui pola pembangunan semesta dan berencana abad 21 yang harus kita persiapkan sebagai penjabaran cita-cita besar kita. Sebab cita-cita Indonesia merdeka bukanlah mimpi belaka, dan mimpi itu bukanlah mimpi masa lalu. Ia adalah pekerjaan sejarah yang belum selesai. Terus kita perkuat semangat bagi pekerjaan sejarah yang belum selesai itu. Sebab Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa pejuang. Coba kamu datang ke taman-taman pahlawan. Tolong kamu berikan bunga, doa. Tapi coba lihat, banyak nisan-nisan di taman pahlawan itu yang tidak bernama. Bawa anak-anakmu, menunjukkan. Pasti seperti saya membawa anak-anak saya ketika mulai TK, saya suruh cari nisan-nisan yang tidak bernama. Betul, mereka bertanya, kenapa nisan-nisannya tidak bernama? Karena apa? Mereka jiwa raga diserahkan kepada yang namanya belum ada Indonesia. Itulah namanya jiwa perjuangan. Sebab Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa pejuang, bangsa yang seharusnya bisa lebih berdiri di atas kaki sendiri, berdisiplin tinggi, dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.